kita harus mereset secara manual yang di sini ya, yang di bagian selektor tadi, selektor reset tadi, kita harus reset secara manual, baru fungsi kontaktor ini akan kembali on dan buzzer mount panel akan off ya. Kita coba reset untuk kontaktor nomor 2 ya kawan-kawan ya. Kita coba tekan. Sudah mati ya, sudah mati, satu buzzer mount panel sudah off dan kontaktor ini kembali on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Oke guys, di sesi kali ini saya akan mengulas tentang thermal overload ya, yaitu Himmel HDR3S25. Nah, di sini sebelum kita kupas tentang thermal overload, ini adalah panel blower untuk kandang broiler, yaitu untuk 5 blower ya kawan-kawan ya, menggunakan climate control Punos 207. Terkait Punos 207 kita akan ulas di video yang lain ya. Nah, di sini kawan-kawan seperti yang terlihat untuk supply 220 sudah masuk ke kontrol panel ya. Dan di sini ada selektor Ford 5 pitches. Terus ada juga 5 buzzer mount panel di sini ya. Jadi masing-masing kontaktor atau masing-masing thermal overload kita kasih alarm untuk buzzer mount panel. Nah, di sini juga ada pilot lamp warna hijau. Ini untuk indikasi on atau beroperasinya kontaktor yang ada di bagian dalam panel. Oke guys, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, pada ulasan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi maksimal atau fungsi secara optimal thermal overload ini. Nah, sebelumnya di panel-panel sebelumnya rangkaian yang saya buat itu hanya menghubungkan ke bagian buzzer mount panel. Jadi hanya untuk mengindikasikan alarm, sementara kontaktornya masih beroperasi ya, karena pertimbangan teknis juga. Nah, ini untuk sesi kali ini saya me-wiring thermal overload ini berhubungan dengan supply A1 di coil kontaktor. Jadi ketika terjadi gangguan overload atau kelebihan beban di motor blower, maka thermal overload ini akan bekerja ya. Nah, ketika thermal overload ini bekerja, secara otomatis akan menyalakan alarm atau buzzer mount panel yang ada di pintu panel tadi kawan-kawan, dan juga secara bersamaan akan menonaktifkan atau melepaskan supply 220 ke kontaktor, sehingga kontaktor ini akan off ya, atau akan terlepas dari magnetic coilnya antara input dengan output di kontaktor kawan-kawan sekalian. Nah, di sini saya menggunakan thermal overload Himmel HDR3S25 ya, untuk range arusnya di 2,5 sampai 4 ampere. Kebetulan motor blower untuk fan atau exhaust fan 50 inch itu harusnya 2,5 sampai 2,7 ampere ya kawan-kawan ya. Jadi dalam range untuk motor blower kita gunakan thermal overload. Nah, oke kawan-kawan, di sini sedikit saya jelaskan tentang thermal overload ya. Di sini seperti yang terlihat agak sedikit berbeda dari thermal overload yang produksi Schneider ya. Di sini ada pilihan, ada option di sini untuk resetnya, bisa di posisi auto dan juga bisa di posisi manual. Sedangkan di Schneider itu hanya di posisi manual ya. Jadi untuk posisi manual tinggal kita tekan dan kita putar ke arah M di sini ya. Dia akan muncul keluar kawan-kawan. Dia akan timbul. Nah, posisi manual ini ketika terjadi trip disebabkan oleh overload pada motor, maka kita harus reset secara manual di sini ya. Kita harus tekan secara manual. Nah, ketika posisinya di auto tadi, maka thermal overload ini akan secara otomatis untuk mereset kembali ketika terjadi gangguan. Jadi ketika arusnya sudah off lagi atau arusnya sudah hilang lagi ya, sudah nol kembali, maka thermal overload ini akan secara otomatis mereset kembali, sehingga fungsi kontaktor akan kembali bekerja dan alarm untuk buzzer mount panel akan mati lagi ya kawan-kawan ya, akan off lagi. Nah, ini adalah tombol stop ya kawan-kawan ya, tombol stop untuk pengujian ya, selain dari tombol tes di sini ya, tombol tes. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan coba untuk fungsinya. Sebelum itu saya sedikit tambahkan tentang wiringnya ya. Di sini ada satu NC dan satu NO, maksudnya itu satu pasang ya. Jadi ada input, ada outputnya. Nah, di sini untuk NC kawan-kawan, untuk fungsi menonaktifkan kontaktor ini, maka sinyal yang didapat dari sini ya, sinyal yang didapat dari selektor ini
untuk menyalakan kontaktor itu saya hubungkan dulu ke bagian sini, thermal overload, ke bagian NC. Nah, di sini masuknya kawan-kawan. Di sini masuk, ini yang dari selektor ya. Ini dari selektor, kemudian output dari NC ini baru saya hubungkan ke A1 atau supply coil, magnetic coil di kontaktor yang di sini. Nah, di sini ya kawan-kawan ya. Sini bagian belakang ini adalah A1-nya ya. Di sini A2. Di sini A1. Nah, berarti untuk fungsi dari penyalaan selektor itu melewati dulu NC yang ada di thermal overload ini, sehingga ketika thermal overload ini bekerja, kontak yang awalnya NC atau normally closed ketika bekerja akan menjadi open, sehingga supply untuk kontaktor ini akan hilang, sehingga kontaktor ini akan off ya kawan-kawan ya, secara otomatis. Nah, terus terminal yang NO di sini saya fungsikan sebagai alarm untuk buzzer mount panel. Ini NO-nya, yang satunya input saya dapat dari 220 ya, 220 volt. Kemudian outputnya saya hubungkan ke bagian A1 di buzzer mount panel. Di sini ya kawan-kawan ya. Jadi masuk ke sini sehingga akan menyalakan alarm di buzzer mount panel ini ya kawan-kawan ya. Oke, sip rekan-rekan sekalian. Sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes. Nah, untuk posisi selektornya, untuk posisi selektor di bagian reset, tombol reset di thermal overload ini kita posisikan di auto semua dulu ya, di auto semua, sehingga dia akan mereset otomatis kawan-kawan. Sekarang kita nyalakan dulu kontaktornya, kita on kan di bagian pintu panel. Di selektor ini kita on kan ya kawan-kawan ya, kita manualkan semua ya. Ini indikasi di pilot lamp warna hijau ini mengindikasikan bahwa kontaktor bekerja atau kontaktor on. Nah, di sini bisa rekan-rekan sekalian lihat, bagian ini mengindikasikan kalau kontaktor ini dalam posisi on ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita coba untuk tes di thermal overload ini. Kita tes di sini. Kita coba tes, dan seharusnya akan langsung menonaktifkan kontaktor ini, dan secara bersamaan juga akan menyalakan alarm di buzzer mount panel di pintu panel. Kawan-kawan sekalian bisa mendengarkan bunyinya nanti ya. Nanti untuk kedipan lampunya kita akan lanjut nanti ke bagian pintu panel. Kita coba tes. Nah, di sini kawan-kawan bisa rekan-rekan lihat sekalian, kontaktor langsung off dan buzzer mount panel mengindikasikan alarm overload. Kemudian kita lepas lagi. Nah, inilah yang saya maksud tadi, option atau selektor yang ada di thermal overload ini akan mereset secara otomatis. Jadi ketika kita lepas tes ini kita tekan, ketika kita lepas, maka dia akan terhubung kembali. Dia akan terhubung kembali sehingga menyalakan kontaktor ini kawan-kawan ya. Sekarang kita tes untuk kontaktor nomor 2 ya, berfungsi dengan baik. Kita lanjut kontaktor nomor 3 ya, berfungsi baik. 4 berfungsi juga. 5 oke, sip. Sekarang kita coba untuk tombol stopnya kawan-kawan ya. Tombol stop perlakuannya sama, hanya saja ini secara manual kita tekan ya. Sekarang kita tekan, sip, dia off juga, dia off juga ya. Khusus untuk tombol stop ini kawan-kawan, dia hanya akan melepaskan hubungan antara kontak di normally close ini ya, sehingga akan menjadi open, sehingga akan menonaktifkan kontaktor yang ada di sini. Sedangkan untuk terminal NO atau normally open yang ada di sini, ketika tombol stop ini ditekan, maka dia tidak akan menjadi close, sehingga buzzer mount panel atau alarm tidak akan menyala ya, karena ini dilakukan secara manual untuk memastikan fungsi dari thermal overload ini berproteksi ke kontaktor yang di sini ya kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan lihat. Sekarang kita cek fungsi manual ya di selektor ini. Tadi fungsi otomatis ya kawan-kawan ya. Sekarang kita putar ke arah M atau manual. Kita putar arah manual, dia akan timbul ya. Nah, dia akan keluar kawan-kawan. Nah, ketika dia timbul, maka posisi ini akan menjadikan sebagai langkah untuk mereset ketika terjadi gangguan atau trip di thermal overload ini. Sekarang kita coba tes kawan-kawan. Kita coba tes gangguannya. Nah, ketika kita tekan tes di sini, maka dia akan bertahan di posisi itu ya, tidak akan kembali lagi karena posisinya sudah kita pindah ke manual. Nah, ini dia bertahan kawan-kawan, alarmnya bertahan, kemudian kontaktor ini off juga bertahan ya. Kita coba lagi ini, kita putar ke arah manual, kita coba dua kontaktor, kita tekan lagi tes. Nah, sama juga kawan-kawan,
2 alarm menyala dan 2 kontaktor off karena posisinya di manual reset ya. Kita lihat di bagian pintu panel. Ya, di bagian pintu panel kita lihat kawan-kawan sekalian, 2 buzzer mount panel on ya, yang mengindikasikan gangguan overload pada beban motor 3 pas. Sekarang kita lanjutkan ke bagian dalam ya. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat untuk indikasi atau indikator on-nya kontaktor 1 dan 2 ini off ya, karena memang kondisinya di dalam juga off. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, untuk kondisi seperti ini, maka kita harus mereset secara manual yang di sini ya, yang di bagian selektor tadi, selektor reset tadi, kita harus reset secara manual, baru fungsi kontaktor ini akan kembali on dan buzzer mount panel akan off ya. Kita coba reset untuk kontaktor nomor 2 ya kawan-kawan ya. Kita coba tekan. Sudah mati ya, sudah mati, 1 buzzer mount panel sudah off dan kontaktor ini kembali on ya. Kita bisa lihat bagian ini tenggelam lagi ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ke kontaktor nomor 1, kita reset lagi. Nah, kontaktor langsung on dan buzzer mount panel langsung off. Nah, demikianlah fungsi maksimal dan optimal untuk thermal overload ya kawan-kawan ya. Nah, di sini di panel ini saya maksimalkan fungsinya, dan panel yang sudah kita rakit, jika ada permintaan dari peternak untuk diperlakukan seperti ini, maka kita perlakukan juga seperti ini. Karena pertimbangan saya untuk kejadian overload di kandang broiler, kalau langsung meng-off-kan kontaktor berarti motor langsung off. Nah, itu saya berpikir itu berbahaya untuk kondisi ayam ya. Makanya saya hubungkan dengan buzzer mount panel agar diketahui oleh peternak ketika terjadi gangguan overload. Oke kawan-kawan. Nah, demikian ulasan saya tentang thermal overload, cara kerja dan fungsi secara maksimal maupun optimal ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas tontonannya. Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.